mencoba untuk merimain kembali ya, mengingatkan kembali poin-poin yang dibagikan oleh KLC minggu lalu. Jadi saya membagikan dari sisi suami, sisi pria ya, nanti istri saya akan membagikan dari point of view-nya dia sebagai seorang istri, gitu ya. Jadi yang dari minggu lalu yang dibilang KLC adalah fungsi utama dari suami kalau berdasarkan Alkitab adalah mengasihi istri. Fungsi utamanya mengasihi istri, tapi persoalannya adalah nggak mudah gitu loh. Nggak mudah mengasihi itu nggak mudah karena dalam hidup kita sudah terbiasa punya ekspektasi, dan inilah sebenarnya menjadi problemnya, problem mengasihi itu, sehingga kita tidak bisa berfungsi mengasihi istri, yang dimana mengasihi ini adalah merupakan fungsi utama suami, itu karena adanya ekspektasi. Setiap kita sudah dibesarkan dari lahir, dari kecil, dengan harapan, dengan ekspektasi orang tua kita, teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita di pekerjaan, teman kita di dunia usaha, semuanya memiliki ekspektasi. Kita sudah terbiasa dengan namanya ekspektasi. Nah, untuk bisa menjalankan fungsi sebagai suami, kita harusnya digerakkan oleh inspirasi, bukan ekspektasi. Nah, inspirasinya apa? Inspirasinya adalah kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa Kristus mengasihi jemaat. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat, saat jemaat masih berdosa. Jadi level kasihnya suami kepada istri harus sama dengan tingkat kasihnya Tuhan kepada jemaatnya. Nah, sampai kalau kita sudah memahami ini, terinspirasikan oleh kebenaran firman ini dan kebenaran ini, benar-benar menjadi inner motivation. Jadi sesuatu motivasi yang digerakkan dari dalam, itu akan membuat cara kita memperlakukan istri kita akan berbeda, dan kita sebagai suami akan bisa berfungsi. 3 fungsi utama kita, 3 fungsi setelah kita tadi mengasihi istri, ada lagi turunan fungsinya. Fungsi pertama kita adalah sebagai suami adalah raja. Fungsi raja adalah memberikan memberikan arahan gitu ya, memimpin, tapi memimpinnya tidak dengan otoriter, karena tadi ingat bahwa kita harus mengasihi tanpa syarat, sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Mengasihi walaupun istri kita masih cerewet, walaupun istri kita masih nggak tunduk, walaupun istri kita bla 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 bla, itu tidak menjadi alasan untuk tidak mengasihi. Jadi pemimpin atau raja di sini adalah pemimpin raja yang memimpin dengan kasih. Kemudian fungsi kedua sebagai seorang suami adalah imam. Imam adalah fungsinya berdoa syafaat. Nah, yang sering terjadi dalam rumah tangga, istri yang banyak berdoa daripada suami. Jadi kadang-kadang kebalik-balik fungsinya, itu yang dinamakan disfungsi. Harusnya fungsi suamilah yang berdoa, membawa keluarganya kepada Tuhan, membela keluarganya kepada Tuhan. Fungsi ketiga suami adalah nabi. Nabi ini berfungsi untuk memberikan arahan, memberikan visi Tuhan, apa yang Tuhan mau. Jadi suami bertugas, berfungsi memberikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, bukan hanya kepada istri, tapi juga kepada anak-anak. Itulah peranannya suami, fungsinya suami. Jangan dibolak-balik, karena kalau terjadi disfungsi, itu terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Itu bisa kita lihat di gambaran di Alkitab, rumah tangga yang disfungsi, akhirnya tidak ada damai sejahtera, dan bisa saja ada sakit penyakit, bermacam-macam persoalan akan muncul di dalam rumah tangga tersebut. Nah, itu yang versi saya. Nanti dari versi istri saya akan merimain kembali prinsip yang dibagikan oleh KLC dari sudut pandang wanita, dan mungkin silakan juga ditambahkan yang kesaksian. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ya. Jadi Paulus di dalam Efesus 5 itu mengingatkan begini, bahwa hubungan suami istri ini adalah rahasia besar. Jadi Paulus itu bilang soal mengasihi dan tunduk ini adalah rahasianya besar gitu ya.
ketika saya renungkan dengan suami ya, bahwa ketika suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami ya, istri tunduk kepada suami, ini adalah hukum. Jadi ini adalah hukum di dalam pernikahan. Jadi ketika hukum ini dilanggar, ya, hukum ini dilanggar, maka disitulah kita mendapatkan kartu merah. Nah, apa itu kartu merah? Kartu merah adalah peringatan, ada warning, ya. Dan pastinya ketika kita dapat kartu merah, kita masuk kepada disiplin-disiplin yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Jadi ternyata kenapa Paulus bilang ini hukum, ini adalah rahasia besar, karena soal mengasihi dan soal tunduk, itu adalah hukum yang kita tidak boleh langgar. Kalau kita langgar ini, nah disinilah mulai terjadi disfungsi, ya. Nah nanti saya akan kesaksian apa yang terjadi ketika kami melanggar hukum ini di dalam pernikahan kami, dan kami dikasih kartu merah ya, diizinkan Tuhan untuk dapat kartu merah. Nah, saya akan bahas dari wanitanya ya, perempuannya, seperti apa sih tunduk kepada suami ya. Jadi harus dimulai dari hati yang benar ya. Yang kemarin Ibu Monik dan Pak Elcit sudah bahas bahwa kita itu harus mempunyai roh yang hormat ya. Roh yang hormat kepada suami. Jadi roh yang hormat kepada suami itu bukan karena suami kita layak dihormati. Karena kalau kita lihat suami kita yang setiap hari kita berhadapan, kok sepertinya ini nggak layak ya untuk dihormatin ya. Kok kayaknya ini kok jauh ya untuk dihormatin gitu. Tapi kita hormat karena kita tahu itu adalah hukum yang kita harus lakukan. Jadi kemarin itu Ibu Monik bilang bahwa hormat itu kepada suami kita bukan karena satu keadaan, tapi karena satu ketaatan kita kepada Tuhan. Apapun dan seperti apapun suami kita harus punya roh yang hormat. Nah, roh hormat ini bisa dirasakan oleh suami kita. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu jauh lebih penting dari sekedar ego kita. Lalu yang kedua, kita juga harus punya roh yang sebentar saya baca dulu. Roh yang berterima kasih ya. Kita harus punya roh yang berterima kasih ya, yang penuh dengan kasih ya. Lalu kita juga harus punya roh hamba. Jadi artinya jika kita seorang wanita punya roh hamba, kita akan melakukan apapun yang terbaik untuk suami kita berhasil. Ya. Lalu kita juga harus punya roh yang tenang. Ya, roh yang tenang ya. Kemarin tuh Ibu Monik bilang kalaupun kita belajar percaya kepada suami kita dan ternyata gagal, itu adalah bagian dari Tuhan mendidik suami kita di dalam kegagalan itu, ya. Nah, saya dulu ya, Bapak Ibu, saya mau bercerita ya, saya mau kesaksian. Jadi kami waktu tahun 2008 itu kami baru memulai satu usaha. Kami memulai satu usaha gitu ya. Jadi ketika di tahun memulai usaha itu ternyata tidak gampang gitu. Dan kami ada di dalam satu kerjaan yang sama. Saya mengawal keuangan, suami saya yang mengawal bagian tender segala macam. Nah, saat itu kami membutuhkan modal yang cukup besar. Jadi saya sama suami saya memutuskan untuk pinjam dana gitu ya, pinjam dana gitu. Nah, pada saat kita mulai bekerja ya, berusaha, nah saya melihat ternyata suami saya tuh ada beberapa kali melakukan kesalahan yang itu membuat kita rugi gitu. Itu membuat kita rugi. Nah, karena saya ingat bahwa itu adalah bukan uang kita, ya. Itu bukan uang kita, itu hutang gitu ya. Terus saya ingat juga anak-anak juga butuh susu, ya, butuh uang sekolah segala macam. Itu saya capek ya, saya stres gitu loh. Yang terjadi adalah saya selalu
apa ya bahasanya tuh ya? Mengawasi. Iya, mengawasi. Jadi saya Menjadi mengawasi auditor, kepala ya, polisi rumah tangga. ya betul. Jadi saya jadi kepala polisi. Jadi saya selalu menguntil kali ya suami saya, dia ngelakuin apa, terus apakah dia salah melakukan kerjaan dia. Saya memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh suami saya itu sudah tepat gitu loh, nggak rugi gitu. Jadi saya kawal terus gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi saya capek, Pak Ibu. Itu di tahun 2010, 2008, 2009, 2010 itu saya capeknya minta ampun. Karena saya sibuk mengawal, saya sibuk mengawasi bahwa supaya semua tuh berjalan sesuai dengan prosedur yang benar, supaya tidak rugi gitu. Nah, suatu saat ketika saya masuk dalam pemuritan gitu ya, nah di dalam pemuritan itu tuh saya diajar tentang berjalan di dalam kasih karunia. Berjalan di dalam kasih karunia, nah saya nggak ngerti ya, maksudnya bagaimana berjalan dalam kasih karunia. Nah akhirnya di dalam pemuritan itu ya kita belajar firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Nah baru akhirnya saya mengerti ya, bahwa pernikahan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Pernikahan itu inisiatifnya Tuhan. Dan Tuhan ingin memberkati pernikahan kami. Jadi bukan kami yang mengejar berkat, tapi Tuhanlah yang ingin memberkati pernikahan kami. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Maka Tuhanlah yang ingin memberkati pernikahan kami. Ya, ketika saya mengerti prinsip itu, ya, saya sama suami saya mulai memilih untuk oke, kita berjalan sama-sama dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah saya secara khusus ya, karena saya wanita, saya secara khusus membiarkan Tuhan yang ambil alih di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Karena dulu kami berdua sempat meninggalkan Komsel, waktu itu kami PKS dan kami tinggalkan semua, kami fokus ke kerjaan ini. Kami kehilangan hal yang penting ya. Nah, jadi ketika kami mengerti prinsip itu, kami mulai berjalan di dalam kasih karunia. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu? Yang saya lakukan adalah saya mulai percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu bukan datang karena saya mengawal suami saya. Berkat itu bukan datang karena hikmat saya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya bilang sama suami saya percaya kamu bisa. Saya percaya Tuhan yang kita sembah itu akan menurunkan hikmat kepada suami saya. Saya perkatakan itu kepada suami saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati pernikahan kita. Nah, kami lakukan doa sepakat ya. Kami berjalan dalam kasih karunia. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan membuat kami satu hati, satu tingkah langkah. Nah, ketika satu hati, satu tingkah langkah itu, barulah kami melihat ya, ada roh yang tenang di situ. Ya, saya sendiri ya, saya pribadi ya, saya dapatkan roh yang tenang. Roh yang percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan ya bagi kami. Nah, di dalam usaha kami, di dalam hubungan pernikahan kami sungguh melihat Tuhan mengerjakannya di dalam kami. Tapi bukan karena kami pinter loh, Bapak Ibu, enggak. Kami enggak pinter. Tapi kami sungguh melihat hikmat Tuhan itu justru diturunkan kepada suami saya. Saya melihat bagaimana hikmat itu diturunkan kepada suami saya di dalam banyak hal. Ketika kami berjalan di dalam kasih karunia itu, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami menyadari bahwa pernikahan ini adalah inisiatifnya dari Tuhan. Nah, ketika itulah baru fungsi itu bisa berjalan, di mana saya mendukung suami saya dan suami saya mengasihi saya. Nah, ada satu statement yang bagus sekali, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ya. Suami adalah seperti matahari yang merupakan sumber cahaya. Sedangkan istri adalah seperti bulan yang mampu memantulkan cahaya yang diterimanya dari matahari yang maksimal. Ya, saya ulang ya. Suami adalah seperti matahari
yang merupakan sumber cahaya. Sedangkan istri adalah seperti bulan yang mampu memantulkan cahaya yang diterimanya dari matahari yang maksimal gitu. Jadi ternyata ketika kita dipulihkan, ya, ketika kita mengerti fungsi masing-masing, maka suami kita akan mencapai kemaksimalan dan seorang istri juga akan mencapai kemaksimalan. Dalam banyak hal kita akan maksimal, Bapak Ibu. Ya, itu dari kami, ya. Baik, kita langsung ini ya. Ini gini Bapak Ibu, saya mau mengundang rekan-rekan dari Pace Forever, ya, pasangan yang luar biasa Adil dan Devi, Agustinus dan Ceni. Jadi kami bertiga ini bukan pasangan yang sudah sempurna, bukan. Kami pasangan yang masih kadang-kadang gagal juga mengasihi sebagai suami, kadang-kadang juga punya ekspektasi gitu ya. Jadi kami ini ingin berbagi, walaupun kami pernah gagal, tapi kami bangkit kembali, ada progres dalam kehidupan kami. Jadi nanti, oke, silakan Pak Adil, saya panggil Pak Adil, kalau panggil bro nggak enak, ini acaranya rame-rame soalnya ya, kalau kita doang bisa. Gimana nih Pak Adil dan Ibu Devi dalam kehidupan rumah tangganya nih, bisa share nggak sih? Mudah nggak sih Pak Adil mengasihi istri secantik Bu Devi? Yes. Bisa cerita? Bisa nggak berfungsi mengasihi sama seperti Kristus mengasihi jemaat? Baik. Oke. Tadi kan sebenarnya Pak Roy sudah ngomong kan bahwa kita ini semuanya dalam proses belajar ya. Dibilang mudah, tentu tidak. Karena ya namanya kita kan selama kita masih, walaupun kita menikah sebagai suami istri, kita berasal dari dua latar belakang yang berbeda ya kan, dengan dua kebiasaan yang berbeda. Pada saat kita bertemu pasti ada hal yang sering tidak berterima di hati kita. Artinya ya bisa jadi membuat kita konflik gitu ya. Jadi bagaimana mau mengasihinya ya. Nah, kalau memakai mindset atau sudut pandang sebagai manusia ya nggak mungkin, mustahil banget itu bisa terjadi ya. Tapi ya saya bersyukur lah ya, Tuhan bukakan kebenaran saya mendapatkan pengajaran-pengajaran gitu ya. Artinya mengerti bahwa ya memang nggak bisa memakai dan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau tadi Ibu Debbie bilang berjalan dalam kasih karunia, ya kasih karunia itu tentunya berasal dari siapa? Dari Tuhan sendiri kan. Begitu pula saya mau mempraktekkan untuk mengasihi istri saya. Apalagi dibilang mengasihi seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Wow, luar biasa banget itu. Luar biasa sulit maksudnya. Karena kan karena kondisi Yesus mengasihi jemaatnya dengan segala bentuk tingkah laku jemaat ya. Jemaat tuh ada yang bukan cuma ngeyel, bandel, pokoknya segala macam lah bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan. Tapi di saat begitu itu Yesus mengasihi, bukan menunggu wah kalau udah semuanya baik baru saya ngasih. Nah begitu juga istri mungkin ya, istri saya juga dalam ya baik mungkin yang dia sengaja, mungkin lagi mood nggak baik segala macam. Tapi kan saya harus tetap punyai sikap hati yang bisa mengasihi istri saya. Ya ada kalanya gagal, ada kalanya berhasil. Tapi yang pasti yang saya tahu pasti ya, saya tidak boleh berhenti mencoba, terus berusaha. Karena apa? Saya tahu, saya punya teladan. Siapa? Yesus. Yesus bisa. Nah, kalau orang tanya, Yesus bisa, kamu kan manusia? Enggak. Memang saya manusia, tapi Yesus ada di dalam saya. Harusnya saya bisa juga dong, seperti Yesus mengasihi istri saya, seperti Yesus mengasihi jemaat, saya juga mengasihi istri saya, walaupun dalam proses. Begitu Pak Roy. Oke, luar biasa. Kalau Ibu Devi gimana pergumulannya dalam menaati, menghormati suami yang kayak Pak Adil ini? Kayaknya gampang deh, kayak Pak Adil ini baik deh. Saya juga belajar ini Pak Roy, belajar untuk mengasihi suami saya, karena dikatakan bahwa
istri itu harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami itu adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Itulah saya banyak belajar dari pemurid saya juga, bagaimana saya bisa belajar untuk merendahkan hati saya, belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Ya, itu sampai kapanpun dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, saya juga pasti dalam proses belajar untuk mengasihi suami saya. Itu Bang Roy. Pak Roy. Pak Roy. Ya, lanjut sekarang Pak Agustinus dan Ibu Ceni, silakan berbagi. Ya, shalom teman-teman tubuh Kristus ya. Saya percaya ya, saya dengan pasangan saya juga bukan pribadi yang sempurna ya. Tapi saya percaya kasih yang bisa menyatukan kami berdua ya. Kalau bicara dulu, dari pepatah yang tadi Bu Debbie bilang ya, suami adalah seperti matahari yang merupakan sumber cahaya. Ya. Tapi waktu itu ketika saya belum bertobat, saya sebagai suami yang adalah seperti matahari yang merupakan sumber malapetaka. Ya. Karena apa? Ya karena saya nggak berfungsi sebagai seorang suami dalam keluarga. Ya, seperti yang kita ketahui tadi ya. Fungsi suami adalah imam, raja dan nabi. Saya semua itu saya nggak miliki. Jadi saya terlalu banyak tuntutan, tetapi tuntutan saya terhadap istri saya nggak ngomong, saya nggak mau komunikasikan. Nah, disitulah kami timbul asumsi. Oleh karena banyak topeng yang saya pakai, seakan-akan saya baik-baik aja sama istri saya. Ya. Tetapi berbahayanya apa teman-teman? Saya cari kesenangan di luar. Ya. Nah, itu berbahayanya ketika saya nggak berfungsi sebagai imam, raja dan nabi. Ya. Ya, kalau saya sih bersyukur hari-hari ini lewat banyak proses dalam kehidupan saya dan istri saya, ya, banyak Tuhan bukakan ya. Artinya dasar kita sebagai suami adalah kasihilah istrimu seperti diri kita sendiri, ya. Seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Artinya saya harus mengasihi pasangan saya seperti saya mengasihi diri sendiri. Artinya saya harus mengasihi kekurangan dia, ya. Bukan mengasihi kelebihan dia. Karena kalau saya mengasihi kelebihan dia, itu hal yang biasa, teman-teman. Kalau kita mengasihi kekurangan istri kita, itu luar biasa. Dan kembali lagi seperti yang Bang Roy ngomong, ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Saya percaya hari ini proses, ya, demi proses terus kita alami, ya. Dan saya terus belajar ya. Nanti biar istri saya yang bisa konfirmasi perubahan apa sih yang terjadi ketika kita sudah saling berfungsi ya. Ya. Itu sih dari saya Bang Roy, thank you. Ya, ya malam ya teman-teman. Tadi waktu Baby ngomong mengasihi dan tunduk adalah rahasia besar ketika hukum ini dilanggar akan masuk disiplin-disiplin. Itu yang terjadi teman-teman dalam hidup kita berdua ya. Ketika kita melanggar Hukum. Mengasihi dan tunduk itu ya. Jadi saya sendiri waktu dulu saya ngerasanya saya sudah oke loh teman-teman ya. Saya rasanya sebagai istri saya sudah oke. Kayaknya tunduk juga sama suami gitu ya. Rasanya juga suami mengasihi saya gitu. Nah, tapi ternyata banyak yang tadi ya fungsi-fungsi yang terbalik yang tadi kata Bang Roy, banyak fungsi-fungsi yang terbalik tanpa kita sadari, akhirnya itu membuat saya dan Agus masuk di dalam disiplin-disiplin yang harusnya nggak perlu kali kita alami gitu ya. Nah, tapi itulah yang terjadi teman-teman. Dan sebagai seorang istri rasanya senang ya teman-teman. Saya nggak tahu nih di antara teman-teman ya, rasanya kalau suami nurut gimana? Seneng banget ya, gitu ya. Ketika saya ngomong sesuatu, suami nurut gitu. Kayaknya seolah-olah, kayaknya apa ya?
dalam tanda kutip ya, suami kita kayaknya bisa apa ya namanya, Dikuasai. menguasai. Rasanya seneng banget lah. Ini oke, kesana oke, begini oke, keputusan yang udah saya ambil dia bilang ya udah sudah bolehlah, oke gitu. Jadi kayaknya seperti itu teman-teman, dan saya nggak pernah memikirkan Agus apakah hal-hal seperti itu membuat dia terganggu nggak gitu. Saya nggak pernah mikirin itu. Jadi yang saya lihat adalah dia oke-oke saja. Nah teman-teman, ternyata apa yang kelihatannya oke di luar gitu ya, ternyata benar yang tadi Agus bilang, dia cari di luar teman-teman. Ya dia iya di sini tapi di luarnya nggak iya. Gitu, itu yang terjadi gitu ya. Dan akhirnya itulah yang terjadi, akhirnya sempat terjadi kita masuk ke dalam pencobaan lah ya, Agus masuk ke dalam pencobaan. Nah, saya harus belajar mengampuni seperti itu. Dan setelah itu terjadi teman-teman, saya baru keingetan justru hari ini. Saya banyak belajar. Buat saya tadi ya, yang tadi Debbie bilang, tunduk pada suami dimulai dengan hati yang benar. Ya, ada hormat pada suami. Tahu nggak teman-teman? Saya udah sulit menghormati. Karena apa yang saya lihat dulu benar, kemudian menjadi tidak benar, gitu ya. Itu membuat celah buat saya, kayaknya rasanya saya sulit menghormati lagi karena dia sudah begini, sudah begitu, dia sudah melakukan kesalahan yang fatal gitu ya. Jadi buat saya belajar menghormati itu nggak mudah teman-teman. Nah, saya baru keingetan ketika saya udah masuk dalam masalah. Dulu pun saya juga memandang orang lain seperti itu. Misalnya nih pria, dia udah karena gini. Patokan saya di dalam pernikahan, seorang pria harus setia gitu. Ketika dia udah nggak setia, kayaknya udah deh, namanya kayak seolah-olah buat saya ya, ini saya nih, kebenaran yang salah nih dulu. Kalau dia udah melakukan hal yang fatal itu, seolah-olah dia sudah sulit dihormati gitu. Nah, walaupun dia bertobat, buat saya pribadi, saya seperti masih ada tanda ya mungkin buat saya itu tanda lahir lah gitu, udah ada tanda gitu, udah ada stempel pernah gitu. Jadi buat saya sulit menghormati orang seperti itu. Nah, teman-teman, akhirnya saya sendiri, Tuhan mengizinkan itu terjadi buat saya. Ketika saya mengalami pasangan saya melakukan hal itu, nah itu benar-benar teman-teman, itu saya sulit banget menghormati dia lagi. Nah, tapi bersyukur banget, yaitu ya, kita berjalan dalam kasih karunia, Tuhan membuat saya belajar banyak hal. Pada akhirnya saya mengerti teman-teman bahwa benar tadi, menghormati itu bukan didasarkan tunduk pada suami gitu ya, bukan didasarkan pada situasi kondisi gitu, bukannya karena atau menghormati suami itu karena oke, dia bisa dihormati, makanya saya bisa menghormati karena dia sudah baik dan tidak melakukan ini dan itu. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Sebagai istri yang katanya belajar tunduk pada suami, ya saya tertarik banget dengan ini ya. Demikian juga hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu. Akhirnya membuat saya begini loh teman-teman, nggak ada alasan buat kita nggak tunduk dan hormat pada suami. Sekalipun suami kita pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah teman-teman, sampai hari ini ya saya nggak tahu apakah Agus merasakan saya menghormati dia atau enggak gitu ya. Saya belajar gitu dalam hal seperti ini gitu. Ternyata ya saya itu bukannya pilihan tapi itu perintah gitu ya. Dan buat saya sendiri teman-teman, saya bersyukur banget gitu ya. Justru karena masalah yang pernah terjadi antara saya dan Agus, saya melihat loh, maksudnya tangan Tuhan mengubah gitu loh. Yang dulu saya nggak percaya ya, maksudnya pria itu bisa jadi katanya imam, raja, dan nabi gitu. Kayaknya bagi saya, karena saya nggak ngalami teman-teman gitu ya, dulu saya nggak ngalami, tapi hari-hari ini saya baru mengerti, oh iya loh ya, ketika ya tadi ya Bang Roy bilang malah istrinya yang banyak berdoa, ya itu yang saya alami dulu Bang Roy. Jadi saya sepertinya saya lebih banyak berdoa daripada Agus gitu ya.
Dan akhirnya pandangan saya adalah para istri lebih banyak berdoa daripada suami. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Ketika suami bertobat, ketika suami fungsinya itu ada di tempatnya masing-masing gitu. Istri berfungsi, suami berfungsi dengan fungsi yang benar gitu ya. Ternyata ya semua berjalan teratur ternyata gitu. Maksudnya saya bisa melihat suami saya bertumbuh dalam saya bisa melihat suami saya bisa memimpin dengan kasih, bukan dengan otoriter yang seperti yang fungsi raja ya. Dia juga bisa mengandalkan Tuhan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dan saya lihat itu teman-teman, yang dulu saya nggak pernah lihat, saya lihat itu. Dan fungsi nabinya juga dia bisa loh menyampaikan atau mendidik keluarga kami ini ya dengan nilai-nilai Kristus gitu ya. Terus juga ya saya merasa dilindungi gitu ya, saya sendiri merasa dilindungi oleh Agus gitu, yang dulu saya merasa kok kayak saya sendiri ya, kayak saya berjuang sendiri, tapi sekarang saya merasakan gitu, oh iya saya ada seorang pemimpin yang maksudnya menolong saya, memimpin saya lah ya, jadi saya tinggal berjalan di belakang mengikuti gitu ya. Dan ya itu dia bisa memberi nilai-nilai kepada keluarga kita gitu ya, maksudnya yang bisa justru memimpin dengan doa syafaat setiap pagi gitu. Itu dulu kita nggak rasa, teman-teman. Itulah, jadi saya merasakan benar ya, maksudnya ketika fungsi istri ada di tempatnya, fungsi suami ada di tempatnya, semua berjalan dengan luar biasa. Kita sama-sama bisa belajar dengan lebih mudah, teman-teman. Itu sih ya dari saya itu. Ya, pastinya ya teman-teman, pastinya saya bisa berfungsi sebagai imam dan nabi seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Debbie ya. Artinya ada seorang penolong buat saya ya. Jadi itu sangat bagus sekali ketika kita sebagai pasangan ya, ada istri yang terus menopang saya supaya saya bisa berfungsi sebagai suami ya yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, thank you. Oh, luar biasa. Tunggu, giliran lu puji Ai. Oke. Ini dari tadi sama oke. Kok nggak pernah muji? Nih, sebelum saya puji ini pemerintahan nih special request. Tadi nggak ada dibicarakan sebelumnya, tadi nggak ada. Nggak, apa iri? ini alami berjalan. Jadi nggak ada arahan sutradara nih dia minta dipuji. Jadi sebelum saya puji ini saya mau cerita dulu nih Bapak Ibu teman-teman ya. Waktu terjadi disfungsi, saya tuh mengalami disfungsi. Maksudnya disfungsi itu saya nggak bisa mengasihi istri saya karena dulu istri saya sering merendahkan saya, bilang laki-laki nggak berguna. Karena apa? Karena waktu awal-awal menikah, itu kita itu dibelikan rumah oleh mertua saya. Dibelikan rumah, dibelikan mobil. Jadi ya wajar memang kalau sekarang saya berpikir ya wajar lah kalau saya merasa waktu itu saya nggak berfungsi ya. Karena waktu di awal-awal itu memang saya nggak bawa apa-apa gitu ya. Kan saya besar dari keluarga yang luar biasa sederhana lah ya. Nah, kemudian istri saya ini dulu orangnya sangat keras, sekeras macan gitu. gitu ya. Nah, jadi saya itu bagi saya sebuah masalah besar untuk mengasihi. Ditambah saya orang yang penuh dengan tuntutan. Saya tuh banyak tuntutan dibesarkan dari seorang bapak yang penuh dengan tuntutan. Jadi itu terjadi chaos tuh. Makanya kami hampir cerai sebenarnya, hampir cerai. Ya, 2010. Jadi saya nggak mau ngambil peranan sebagai imam. Saya mundur dari pelayanan. Saya nggak mau juga menjadi nabi. Boro-boro jadi nabi. Orang saya diserang-serang terus, ditembak terus, gimana bisa jadi nabi? Bonyok jadinya kan. Jadi saya mau mengambil posisi sebagai raja yang otoriter. Akhirnya berantem, ribut. Nah sekarang nih, saya jujur ya, saya mau bilang bahwa kalau tidak ada istri saya bilang saya nggak bisa seperti sekarang ini gitu. Dulu saya merasa bahwa saya yang paling pinter lah ya. Mohon maaf, dulu saya sombong banget. Jadi saya nggak mau dengar istri saya ngomong. Tapi sekarang nih, kalau diskusi, kalau bicara, itu saya bisa gini loh, kayak, jadi kayak sesuatu yang saya nggak bisa lihat. Ternyata dia cerdas banget ya. Yang saya dulu ngerasa saya paling pinter gitu ya. Nggak ada yang bisa ngajarin saya, ternyata waktu dia ngomong,
Akhirnya saya bisa melihat nih, sesuatu yang dulu bagi saya dia jelek banget semua. Jadi gini, waktu ya sorry. Jadi waktu gini loh, kalau kalau kita penuh dengan ekspektasi, penuh tuntutan, maka tidak ada hal baik pun yang bisa kita lihat. Satu pun tidak ada hal baik yang bisa kita lihat dari pasangan kita. Itu yang terjadi dengan saya. Karena saya penuh tuntutan, penuh ekspektasi, saya tidak bisa mengasihi yang saya pakai kacamata hitam. Kalau kacamata hitam yang saya lihat semuanya hitam aja. Tapi waktu saya belajar, hitam manis, hitam manis. Ada lagunya itu, hitam manis, hitam manis. Nah, Bapak Ibu jadi gini, tapi waktu diinspirasikan oleh kebenaran firman Tuhan, diinspirasikan oleh bagaimana Kristus mengasihi jemaat pada saat jemaat dalam dosa, itu benar-benar menginspirasi saya loh. Saya waktu baca ayat itu saya ngerti benar, lu nggak siapa-siapa Roy, lu bukan orang perfect, lu juga punya banyak dosa, ngapain lu ngurus-ngurusin istri lu, ngapain lu menilai-nilai istri lu bukan hebat-hebat banget. Itu benar-benar menemplak saya, itu kasarnya ya, waktu saya baca ayat itu kayak bunyi gitu loh, kayak keluar tiba-tiba dan namparin saya, namparin kiri kanan. Nah, saya pikir dulu kan saya udah paling hebat, jadi saya punya hak menilai istri saya, kamu salah, kamu salah, kamu salah, saya nuntut, kamu begini, kamu begini. Nah, sekarang saya mencoba melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Jadi salah satu contoh perubahannya ya, ini contoh-contoh kecil aja ya. Kalau dulu saya marah nih kalau istri saya nih kalau habis mandi, handuk dia tinggalin aja di kamar mandi. Dulu saya ngomel ya sama dia. Tapi sekarang saya pikir gini, ini hal-hal yang bukan dosa, ini tidak melanggar kebenaran firman, dan saya punya tangan, punya kaki, bisa ngambil itu handuk, ya udah saya jemur ke tempatnya. Daripada saya harus menuntut, kalau saya menuntut yang jadi apa? Saya ngedumel sendiri, hati saya nggak tenang, tidak ada roh tenang. Jadi Bapak Ibu, inspirasi Kristus mengasihi jemaat itu benar-benar mengubah cara kita berpikir. Itu harus terjadi loh. Nggak ada orang ceritanya bilang dia ketemu Tuhan tapi nggak berubah pola pikirnya, nggak berubah tindakannya. Harusnya berubah. Nah, ini masih ada waktu. Kami mau memanggil rekan kami yang luar biasa, yang juga pasti kesaksiannya mengenai fungsi dan disfungsi luar biasa nih. Kita ini di pelayanan Marriage Forever ada kuartet. Ini kita 3 ya, jadi kurang lengkap kalau saya nggak panggil Bapak Yongki dan Ibu Sisil. Ada nggak di tempat ini? Silakan, bisa di spotlight. Bro Yongki dan Sisil bisa tolong di spotlight, teman-teman. Ada yang bisa spotlight nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Oke, silakan Bro Yongki sama Sisil bisa berbagi. Ini lagi di perjalanan, mereka lagi ini mesra-mesranya ini karena udah beberapa minggu nggak ketemu. Silakan Bro Yongki. Tahu aja nih, my brother and my sister. Silakan, pernah nggak ngalamin disfungsi dalam rumah tangga, Bro? Saya bukan disfungsi lagi ya, saya diskualifikasi. Kartu merah dong ya, kartu merah. Ya, diskualifikasi bahaya teman-teman. Ya, kenapa? Karena tanpa sadar yang saya lakukan itu, kalau tadi Bang Roy atau teman-teman juga ngerasakan ada istri ngebantu ya. Dulu sebelumnya saya merasa istri saya ini jadi beban. Kayaknya saya hidup sendiri kayaknya lebih bisa berhasil, lebih bisa menikmati ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena apa yang saya lakukan itu saya lakukan sendiri. Bahkan ya ketika mungkin teman-teman juga pernah tahu, saya selalu sering usir istri saya. Kamu tuh jadi beban buat saya. Kamu cuma numpang hidup sama saya. Cuma numpang makan sama saya. Mending kamu pulang aja deh ke rumah orang tua kamu gitu. Karena apa? Yang saya rasakan ya, istri saya itu pribadi yang egois sekali gitu. Dia nggak mau peduli sama saya. Mau makan kayak gimana, mau mandi kayak gimana, pokoknya mau ngapain dia nggak peduli. Dia peduli cuma satu. Ya mungkin
di sini nggak ada ya ibu-ibu ya. Dia cuma peduli satu, mana jatah saya bulanan, saya butuh uang kamu. Wah itu saya benar-benar ya, itu tuh bisa konflik. Uangnya mau, tapi orangnya nggak mau. Gitu. Kok sedih ngedengernya? Sedih ya. Ya itulah hidup saya yang tragis. Ya. Jadi waktu pacaran mesra-mesra, pas sudah menikah, ya itu ya banyak ternyata-ternyatanya gitu loh. Ya. Dan saya juga nggak ada nilai-nilai bagaimana menjadi suami. Ya, istri saya juga nggak dapat nilai-nilai bagaimana menjadi istri. Sehingga ya itu ya, kami lakukan ya, itu fungsinya udah salah lah. Gitu. Bahkan keluar statement dari istri saya. Saya bilang, uang kamu, itu uang saya. Terus saya tanya, kalau uang kamu, ya uang saya saja, kamu nggak ada hak gitu. Waduh, udah emosi lagi saya. Nah, saya fungsi yang tidak berfungsi adalah ya saya pastinya ya sebelum menerima kebenaran saya nggak pernah jadi raja. Ya, kenapa saya bilang nggak pernah jadi raja? Yang jadi raja itu saya. Dia pegang tongkat gitu. Ya, jadi dia dominan. Terus saya nggak jadi imam. Karena apa? Saya nggak pernah berdoa. Ya, saya nggak pernah ajarkan istri dan anak saya takut akan Tuhan. Jadi istri saya lebih takut nggak ada duit daripada takut Tuhan. Ya. Terus saya juga nggak jadi yang namanya nabi. Ya, yang melihat segala sesuatu itu, kalau nabi itu kan melihat segala sesuatu jauh ke depan. Nah, saya nggak ada fungsi seperti itu. Nah, ketika saya tidak berfungsi sebagai imam, raja, dan nabi, ya nanti iblis mulai masuk di dalam pernikahan. Ya. Bukan hanya masuk, teman-teman. Bukan hanya salah fungsi, tapi iblis ingin memisahkan kita melalui perceraian. Ya, seperti yang tadi saya bilang, saya hampir diskualifikasi. Saya sudah sering kali ya keluar perkataan menceraikan istri saya. Tapi istri saya nggak pernah cerai saya gitu. Saya terus. Jadi saya ngerasa bukan kayak Bang Roy. Kalau Bang Roy kan bilang kayak orang bener. Kalau saya kayak orang bener banget gitu. Pakai banget ya. Beda gitu. Jadi saya yang nuntut terus minta ceraiin gitu. Ya, begitu terlukanya istri saya. Ya, karena kan sebagai suami harusnya melindungi istri. Ya, bukan melecehkan, menghina, bahkan juga mengintimidasi. Nah, itu benar-benar ya semestinya saya diskualifikasi. Karena itu kalau undang-undang zaman sekarang itu pembunuhan karakter. Iya. Lebih bahaya dari pembunuhan sesungguhnya. Ya. Kalau pembunuhan karakter itu ya tuntutannya, hukumannya berat. Gitu. Kenapa? Saya bilang ya pada suami-suami, ketika Anda membunuh karakter istri Anda, sebenarnya istri Anda itu akan depresi. Istri Anda itu akan temperamen. Istri Anda itu akan brutal. Brutal bukan hanya kepada suami. Anak-anak. Suami lebih banyak kabur. Ya, setelah dia bikin masalah, dia kabur kayak saya. Lebih sering keluar rumah gitu. Akhirnya yang kena dampak adalah anak kita. Anak-anak. Ya, anak-anak kita. Terus juga dulu ya istri saya ya bertobat. Itu pembantu semua ya takut gitu loh. Baru dipelototin aja udah takut-takut. Jadi dulu ya istri saya itu sama pembantu nggak pernah menang. Artinya kepancing emosi terus gitu. Meledak-meledak ya. Ketika saya menghina dia, dia balas lagi menghina ke pembantu, ke anak gitu. Ya. Itu yang saya bisa bagikan bahwa kehidupan saya tidak seperti yang teman-teman juga lihat sekarang ya. Memang kita masa lalu kita itu ya bisa membuat kita lebih dewasa, ya lebih juga jadi berkat, atau kita nggak pernah menang-menang. Nah kalau nggak pernah menang-menang, ya intinya kita harus ngandelin Tuhan dan juga ada di dalam komunitas. Ya. Percaya. Nah, bagaimana istri saya juga mengambil fungsi yang benar atau yang belum benarnya, teman-teman bisa juga dengar cerita dari. Iya. Ya.
Sorry ya, agak ribet. Ya, saya kasih rahasia sedikit buat teman-teman ya, tapi ini di antara kita aja teman-teman ya. Iya, nggak apa-apa di antara kita. Iya, Masih utuh. saya kalau di rumah punya julukan teman-teman dulu. Julukan saya adalah bos number one. Jadi suami saya kalau saya telepon dulu ya, aduh, bos number one telepon nih, bos number one telepon nih. Gitu. Jadi udah ada ketakutan nih ya. Ya memang karena dulu saya ambil alih fungsi dia sebagai pemimpin teman-teman. Jadi saya mengambil fungsi dia sebagai kepala. Karena saya melihat dia itu nggak bisa gitu loh. Ini kacamata saya ya, melihat Yongki itu nggak bisa di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Jadi saya yang take over semua teman-teman. Mulai dari pekerjaan, karena kan saya kebetulan punya bisnis bareng sama suami saya. Ketika memulai, iya, iya. Jadi ketika di dalam pekerjaan itu saya tidak melihat apa yang dia kerjakan itu sebagai sesuatu hal yang luar biasa gitu. Jadi kan melihat dia itu nggak bisa. Gitu. Jadi saya take over di dalam bisnis pekerjaan. Jadi kalau di kantor juga orang-orang taunya saya bosnya gitu loh, bukan suami saya gitu loh. Nah di rumah pun begitu gitu. Terus jadi tiap kali itu konflik itu terjadi yaitu karena saya merasa ya saya bisa dan saya ya orang mesti dengar apa yang saya katakan. Nah, sampai satu kali saya ingat banget waktu itu kita baru bertobat, terus tiba-tiba 6 bulan sama baru ada di dalam kota, tiba-tiba hah? Dia baca firman aja nggak tahu, Markus gimana, Lukas gimana? Saya bilang, mau jadi PKS, saya bilang gitu. Itu dengan sombongnya saya gitu kan. Karena selama ini dia baca firman, saya kuntung, saya bukain. Misalnya, Lukas gimana, Lukas? Saya yang cariin tuh Lukas. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang, pakai di handphone bisa kebuka sendiri kan, search berapa gitu. Kalau dulu kan nggak pakai buku. Nah itu saya bukain teman-teman. Tiap kali gitu saya bukain. Jadi saya pikir, buat nggak salah, saya bilang. Ini orang baca Alkitab aja nggak tahu di mana Petrus, di mana Yohanes, saya bilang mesti jadi pemimpin, saya bilang gitu kan. Saya langsung bilang Mbak Yongki, tolak, saya bilang kamu belum layak, saya bilang. Saya dengan sombongnya saya ngomong begitu. Akhirnya satu ketika saya ingat banget waktu itu ada pertemuan pemimpin. Nah Yongki waktu itu lagi di tugas luar kota. Saya diajak sama PKS saya. Nah, waktu berdoa itu Tuhan ngomong loh teman-teman, itu saya sampai nangis. Tuhan bilang gini, aku yang akan memperlengkapi suami kamu. Aku yang akan membuat dia menjadi seorang pemimpin. Itu saya kayak ditabok ya, kanan kiri depan belakang gitu, saya langsung nangis sejadi-jadinya saat itu ya. Akhirnya di saat itu saya langsung bertobat. Nah, ternyata memang benar ya, ketika disfungsi itu terjadi di dalam suami istri, saya merasakan ya ketidaknormalan di dalam rumah tangga saya. Iya. Apa yang terjadi adalah gini, ketidaknormalannya ya, anak saya waktu itu baru 1, Abigail. Dia itu sampai bingung gitu kalau melihat saya gitu kan. Sampai dia pernah keluar statement, saya itu kayak setan. Dan itu buat saya melukai saya banget. Gitu. Karena saya merasa saya melakukan yang terbaik buat rumah, saya melakukan yang terbaik buat pekerjaan. Tapi anak saya lihat saya itu kayak dan pukulan yang sangat berat buat saya. Dan saya berasa banget. Ketika itu terjadi terus muncul dengan yang Tuhan tegur saya itu, saya benar-benar kayak ditabok kanan kiri depan belakang habis ya pokoknya. Akhirnya malam itu saya putuskan saya serahkan suami saya sama Tuhan. Saya telepon suami saya bilang kalau kamu mau ambil tanggung jawab itu, kamu ambil. Dan saya akan support. Nah, ketika itu saya nggak tahu kan how to-nya gimana ya teman-teman. Jadi saya cuma berdoa sama Tuhan,
Saya bilang, saya percaya karena Tuhan bilang saya akan memperlengkapi. Jadi saya pegang janji Tuhan itu aja, dan saya rubah cara saya pandang. Tapi jujur ya, waktu itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Gitu. Jadi ketika Tuhan bilang mau memperlengkapi, jujur ketika saya melihat suami saya, mata saya melihat pakai mata kacamata saya, pikiran saya langsung, apa iya? Apa bisa? Apa benar? Gitu. Jadi pikiran dengan hati saya itu benar-benar berantem konflik gitu loh. Tapi saya mau pegang janji Tuhan. Nah, mulai saat itu saya berdoa, dan ketika dia berangkat kantor, saya doakan, saya bilang, kamu akan jadi pemimpin yang diurapi Tuhan, kamu akan menjadi ayah orang yang takut akan Tuhan, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Jadi saya bacain gitu. Tapi jujur ya teman-teman, waktu awal-awal itu hati saya tuh kayak berontak gitu. Maksudnya, kapan Tuhan? Dia masih begitu kok, gitu. Tapi karena Tuhan yang ngomong sama saya akan memperlengkapi. Jadi itu saya terus katakan. Sampai bertahun-tahun saya ingat. Saya nggak tahu kapan kejadiannya. Akhirnya saya melihat dia benar-benar Tuhan perlengkapi. Baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan gitu ya. Benar-benar tuh dia hidup takut akan Tuhan. Benar-benar tuh dia ambil tanggung jawab. Yang dulu saya tidak pernah melihat. Ketika saya mulai pegang janji Tuhan, dan saya katakan memang nggak semudah itu yang tadi saya bilang dengan telapak tangan. Tapi saya belajar, saya punya iman. Gitu. Dan saya melihat itu seperti pohon ditanam di aliran air yang tidak pernah layu daunnya. Dan berbuah pada waktunya, dan itu yang terjadi pada hidup pernikahan. Nah, setelah itu ya teman-teman tahu berjalan. Nah, ketika dengan anak saya juga, saya belajar merendahkan hati saya merendahkan diri saya belajar datang sama saya ketika anak saya bilang, mami kesekan itu ya, waktu itu ada dua pilihan, saya marah atau saya ambil pilihan yang kedua, saya belajar tenang. Jadi saya ingat waktu itu suami saya tarik saya ke kamar, kami berdoa. Terus ketika saya berdoa, Tuhan terima kasih saya tuh, dia bilang teman tidur. Benar, teman tidur. Waduh, saya tuh kan tipe ya orang yang nggak bisa tidur di tempat lain, teman-teman, kecuali kasur saya. Even kasur anak saya tuh saya nggak bisa loh, teman-teman. Dan itu saya harus bayar harga, saya harus. Terus tau nggak teman-teman, kalau anak saya langsung terima nggak apa-apa, anak saya nolak loh teman-teman. Saya tuh dikasih sama anak saya hari pertama, hari kedua dia keluar, aku nggak mau sama mami jahat. Akhirnya saya ingat banget, saya terus lakukan itu tuh, gue kasih hikmat sama saya doa Tuhan di situ. Jadi kalau malam ditemenin suami saya, nanti dia udah tidur, tukeran, suami saya keluar, saya masuk di dalam, saya tidur sama dia. Nah besok pagi dia kan lihat ada saya di sebelah dia, jadi dia nggak bisa nolak. Itu saya lakukan berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan. Tahu nggak akhirnya Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam saya ya, itu diubahkan loh. Anak saya berubah paradigmanya langsung. Dan sampai hari ini dia anak yang paling dekat sama saya. Dia bisa cerita apa aja. Padahal dulu itu dia bisa sebut saya sebagai itu, maaf ya, setan. Karena itu dia nggak melihat saya sebagai istri, dan dia nggak lihat suami saya jadi pemimpin. Dia lihat saya otoritas di rumah. Dia lihatnya saya ambil tanggung jawab semua. Dia kayak lihat setan gitu. Diri saya ya. Tapi ya, saya bersyukur dengan banyak kejadian, ya Tuhan ubahkannya, dan saya kembalikan fungsi itu kepada suami saya, baik sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai nabi, saya kembalikan. Dan saya bersyukur Tuhan ubahkan semuanya. Ya, pernikahan saya, terus bisnis saya, hubungan saya sama anak, semua Tuhan ubahkan. Jadi secara holistik ya? Yes. Ya, itu yang mungkin bisa kita bagikan ya teman-teman. Thank you ya Pak Yongki, Bu Sisil. Nah jadi saya melihat begini ya, ketika kita ambil alih ya, seorang wanita, seorang ibu mengambil alih fungsi seorang suami, mungkin
area itu kita bisa handle. Mungkin area itu bisa diselamatkan. Seolah-olah loh Bapak Ibu. Seolah-olah kita bisa menyelamatkan area itu. Tetapi ternyata di area lain itu banyak kebocoran-kebocoran. Kenapa? Karena terjadi yang namanya disfungsi. Di area yang kita andalkan kekuatan kita, ya mungkin di situ bisa kita selamatkan. Tapi di area lain kita ngalamin kebocoran-kebocoran. Hubungan kita sama suami, hubungan kita sama anak. Mungkin dalam case saya, mungkin keuangan saya bisa selamatin Bapak Ibu. Di area-area yang lain yang mungkin itu sebenarnya jauh lebih esensi, itu terjadi kebocoran. Itulah ketika seorang istri coba mengambil peran seorang suami. Tetapi ketika ya dari kesaksian teman-teman tadi saya dengar, tetapi ketika kita menyerahkan sepenuhnya fungsi suami kita, ya, dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu tunduk kepada suami, segala area itu berlaku hukum kasih karunia. Segala area loh. Jadi berkat yang holistik itu turun ke semua area hidup kita. Makanya Paulus tuh bilang rahasia ini besar. Ya, rahasia ini tuh besar. Paulus tuh bilang begitu karena inilah hukum yang harus kita lakukan di dalam rumah tangga. Ketika ini tidak dilakukan, disitulah kita mendapatkan kartu merah. Karena ini hukum Bapak Ibu. Kalau hukum itu tidak bisa dilanggar. Siapa yang melanggar hukum, dia pasti akan dihukum. Itu prinsip. Makanya Paulus bilang ini rahasia besar. Karena kalau kita melakukan hal ini, maka disitulah berlaku berkat holistik. Berkat holistik dalam segala hal, ya, segala area. Dan untuk itulah Tuhan itu ada di dalam pernikahan kita. Tuhanlah inisiatif pernikahan kita dan Tuhan akan memberkati kita. Oke, silakan. Oke. Bapak Ibu, tadi udah panjang lebar. Istri saya menjelaskan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di flyer kita payung yang posisi benar itu berarti suami istri yang berfungsi. Waktu posisi payung benar, ada kasih karunia Tuhan, ada proteksi di situ. Jadi rumah tangga itu bisa dilindungi dari hujan itu bisa sakit penyakit, bisa kehilangan damai sejahtera. Tapi waktu suami nggak berfungsi, istri nggak berfungsi, itu sama seperti payung terbalik. Kalau ada hujan, hujannya masuk ke rumah tangga. Ada masalah, ada persoalan. Jadi itu Bapak Ibu ya, akan ada selalu kasih karunia kalau pria berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil peran sebagai imam, nabi, dan raja. Dan istri juga berani mengambil tanggung jawab sebagai istri. Gitu. Tanpa ada tuntutan. Jadi hanya orang-orang pemberani lah yang bisa menjalani prinsip-prinsip ini. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau pernikahan mah udah ada lah ya, pasti ya. Pertanyaan-pertanyaan, tadi udah ada kayaknya di kolom chat ya. Mungkin istri saya bisa bantu bacain pertanyaannya. Ada di atas, Mas. Bantu tolong bacain deh. Dari. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus ya. Ini pertanyaan kan Pak? Pertanyaan ya. Saya diberkati dengan kesaksian para pasangan yang sudah dipulihkan pernikahannya karena Tuhan ya menjadi senter dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana jika ada salah satu dari pasangan yang belum ambil keputusan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai senter dalam hidupnya? Apa yang harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dipulihkan lebih dahulu? Apakah harus setia menunggu pasangannya berubah atau ada cara yang lebih tepat? Terima kasih. Nah, ini sih saya kayaknya lihatnya Pak Agus nih sama Ibu Ceni nih. Kalau yang pertanyaan berat-berat begini nih, spesialisasinya Pak Agus Ibu Ceni nih. Silakan Pak Agus Ibu Ceni. Silakan Ibu Ceni. Haleluya. Aduh, Pak Roy. Ya, pertanyaannya ya, saya ulang lagi ya. Jadi ketika kita dalam pasangan suami istri ada salah satu yang belum percaya Tuhan Yesus lah, kurang lebih begitu ya. Jadi bagian kita sebagai
pribadi yang sudah percaya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Menurut kamu gimana? Ya, kalau saya sih saya tetap pegang ya di ini ya. Kalau mungkin itu yang belum percaya suami ya misalnya ya. Kalau bagian saya sebagai istri ya saya pegang firman 1 Petrus 3 ayat 1-4 itu ya. Demikian kamu juga hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi tetap tunduk sama suami supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, ya mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, jika mereka melihat bagaimana murninya, salehnya hidup istri mereka. Itu sih firman ini sih, jadi emang jadi teladan kali ya. Saya percaya sih maksudnya ketika banyak ya pasangan-pasangan yang pasangannya belum percaya, tapi karena kelakuan istrinya, itu dimenangin loh suaminya. Gitu. Akhirnya suaminya menjadi percaya justru karena kelakuan istrinya itu, bukannya karena agamanya gitu, tapi karena kelakuan istrinya. Itu sih yang bisa saya bagi ya. Wow, luar biasa. Ya, saya juga sama dengan pasangan saya pastinya. Kembali lagi firman ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat ya. Jadi apapun yang keadaan istri kita tetap kita harus mengasihi sebagai suami ya. Karena kita percaya oleh karena kasih itu ya yang hadir di dalam rumah tangga kita pasti bisa merubah pasangan kita. Ya. Artinya tetap berfungsi sesuai dengan yang Tuhan berikan. Ya, thank you. Ya. Oke, luar biasa. Mungkin yang ini Pak Ade, Bu Devi ada tips juga, masukan, silakan. Ya lebih kurang sama lah ya, karena kita sih menerima kebenaran juga sama ya. Artinya daripada kita, saya percaya bahwa teladan itu lebih baik daripada seribu kata-kata ya. Ya, karena kita melihat sendiri bagaimana cara Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana dia mengasihi jemaatnya. Dia nggak ngomong, nggak bukannya pakai apa ya, kayak slogan-slogan atau apa, tapi tindakan nyata. Nyatanya apa? Dia mati di kayu salib. Udah, itu sudah mewakili semua hal. Dari kalau kita renungkan aja penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus itu udah mewakili semua hal. Bagaimana pengorbanan dia, bagaimana dia bisa mengasihi yang sangat tidak sempurna gitu ya, mengasihi orang yang bahkan yang membunuh dia. Itu kan udah mewakili semua hal. Jadi menurut saya ya kalau ngambil contoh ya udah ambil yang paling perfect lah ya, yang paling sempurna. Tuhan Yesus, udah itu jadi patokan kita karena kita tahu kebenaran itu ada dari dia gitulah. Jadi apa yang dibilang tadi brother Pak Agus dan Ibu Ceni itu ya saya sangat-sangat setuju. Itu paling dari saya. Kalau yang mau ditambahkan Bu Devi? Ya. Istri saya sejam senyum aja berarti ya. Karena Bu Devi ini punya roh yang tenang. Yes. Jadi berbicara pakai bahasa kalbu. Kalau kata Kak Sisil pakai kata kunci aja cukup. Ya. Saya udah mengerti. Jadi udah oke. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, ada lagi pertanyaan? Kalau ada bisa langsung open mic atau kalau masih ada bisa tulis gitu ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum kita tutup acara malam hari ini yang luar biasa, memberkati, kami harap sangat memberkati kita semua. Oke, jadi mungkin udah cukup ya. Jadi intinya Bapak Ibu adalah gini. Pernikahan ini adalah sebuah perjalanan. Jadi kami di sini berusaha untuk menjadi seotentik mungkin, seapa adanya mungkin. Karena toh bau busuk itu nggak bisa disembunyikan. Itu hanya perkara waktu. Perkara waktu. Jadi mau setahun, 2 tahun, 10 tahun bau busuk pasti kecium juga. Jadi nggak ada gunanya menyimpan bau busuk, gitu ya, Bapak Ibu. Ini yang kita mau hilangkan. Kita tampil apa adanya lah. Kita nggak berpura-pura sudah sangat kuat.
kita berpura-pura sudah berhasil dalam pernikahan kita. Kita semua yang ada, ya, Pak Adil, Bu Devi, Bro Agus, Ceni, itu kita semua sedang berjalan, sedang proses. Kita bisa saja masih gagal, tapi yang kita kejar adalah adanya progres, adanya pertumbuhan di dalam perjalanan kita menjalani rumah tangga kita. Semakin hari semakin baik, semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu ujungnya sebenarnya, endingnya. Jadi kami berharap sharing malam hari ini bisa menguatkan Bapak Ibu, menjadi inspirasi buat Bapak Ibu. Masa lalu pernikahan kita seburuk apapun, separah apapun, masih ada harapan. Jangan fokus pada kekurangan pasangan kita. Jangan fokus pada masalah dalam pernikahan kita. Mungkin pasangan kita masih jauh, sangat jauh dari sempurna. Masih sangat jauh dari kata berfungsi. Fokus kepada Tuhan. Ini nggak mudah. Jangan fokus kepada tuntutan, ekspektasi kita. Kami tahu ini tidak mudah, karena kami menjalaninya pun berdarah-darah. Sampai membuat titik udah hopeless, ya, udah putus asa. Tapi itu worth to try. Jadi itu sangat apa ya? Untuk dicoba ini sangat layak untuk dicoba. Sangat layak untuk dicoba karena upahnya besar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kami boleh menutup malam hari ini dengan doa. Mungkin istri saya dulu berdoa, nanti saya tutup dalam doa. Silakan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang kami dengar pada malam hari ini. Turunlah belas kasihan-Mu atas setiap pernikahan kami, Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang berinisiatif pernikahan, Tuhan. Dan Engkau hadir di dalam tengah pernikahan kami, Tuhan. Engkaulah yang memberkati pernikahan kami, Tuhan. Kasih-Mu yang memenuhi hati kami, Tuhan. Kasih-Mu yang memenuhi pernikahan kami, Tuhan. Sehingga suami bisa mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami, Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia-Mu yang menyertai setiap kami. Ada kasih karunia-Mu yang menyertai setiap perjalanan pernikahan kami, Tuhan. Karena kami tidak pernah ditinggalkan, Tuhan. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya, Tuhan, keluarga ilahi itu sungguh ada, Tuhan. Dan kami percaya bahwa keluarga ilahi itu sedang Engkau kerjakan di tengah-tengah pernikahan kami, Tuhan. Engkau akan memberikan anggur yang baru, Tuhan. Engkau akan curahkan anggur yang baru, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, pernikahan kami tidak hanya dipulihkan, tapi pernikahan kami, Tuhan, akan menjadi berkat juga bagi rumah tangga yang lain, Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan akan lakukan dan sedang lakukan di pernikahan setiap kami, Bapak. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Setiap kami membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih karunia-Mu. Karena ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, Tuhan. Kami mengasihi tanpa syarat saat pasangan kami masih kami temukan, kami lihat banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kami harus melihat mereka tidak bercacat, tidak bercela, sama seperti Kristus melihat jemaat. Kami berdoa, mampukan kami untuk selalu terinspirasi oleh kebenaran firman-Mu, oleh teladan Kristus, Tuhan. Biar setiap kami bertumbuh dalam kedewasaan kami, dalam penerimaan kami akan kekurangan pasangan kami, Tuhan. Dan kami, Tuhan, boleh terus, Tuhan, saling berfungsi, Tuhan. Suami berfungsi sebagai suami, sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi. Dan istri juga berfungsi menjadi seorang penolong, sebagai seorang yang mendukung suaminya, Tuhan. Tunduk kepada suaminya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, saat kami mengaplikasikan, mempraktikkan kebenaran ini dalam rumah tangga kami, Tuhan. Kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Ada rohani atas rumah tangga kami, Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat setiap kami yang ada di dalam doa Koram Deo malam hari ini. Jika ada rumah tangga yang sedang di ujung tanduk, Bapak, biar mereka malam hari ini bisa melihat bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Tuhan sanggup menolong rumah-rumah tangga yang hancur dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Amin.